Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa konflik Israel-Palestina kayak nggak pernah selesai? Tiap tahun ada berita pengeboman, penggusuran, sampai aksi balasan. Tapi, satu nama negara terus muncul di balik layar, Amerika Serikat. Nah, video ini bakal ngebongkar. Sebenarnya, apa sih peran Amerika dalam konflik ini? Netral, pembela, atau justru punya agenda tersembunyi? Pertama, kita mulai dari fakta yang jarang dibahas. Sejak 1948, ketika Israel baru berdiri, Amerika udah jadi negara pertama yang mengakui eksistensinya. Tapi itu baru permulaan. Menurut Congressional Research Service, CRS, dari tahun 1948 sampai sekarang, US udah kasih bantuan ke Israel lebih dari $150 miliar Aspra varian body, dan mayoritas itu adalah bantuan militer. Bayangin, itu bukan bantuan kemanusiaan, tapi senjata, sistem pertahanan, bahkan jet tempur. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita lihat dari perspektif geopolitik, Israel dianggap sekutu strategis Amerika di Timur Tengah. Di kawasan yang penuh konflik, punya satu negara yang patuh, dianggap penting. Tapi, ini bukan cuma soal strategi militer, ada faktor domestik juga. Lobby pro-Israel di AS, kayak AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, punya pengaruh besar di Kongres. Mereka aktif mendanai kampanye politik dan melobi kebijakan luar negeri. Bahkan, menurut peneliti John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, dalam buku kontroversial mereka, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, lobby ini sangat efektif mendorong AIS untuk selalu berpihak pada Israel, bahkan ketika itu bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika sendiri. Sekarang kita bahas soal veto. Selama beberapa dekade terakhir, Amerika berkali-kali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan resolusi yang mengecam Israel. Menurut data dari UN Documentation Center, AS sudah ngeveto lebih dari 40 resolusi yang menyoroti pelanggaran Israel, termasuk soal pemukiman ilegal dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Coba bayangin, dunia udah sepakat bahwa ada pelanggaran, tapi Amerika bilang, nope. Menariknya, menurut beberapa analis, kalau Amerika Serikat berhenti ngedukung Israel secara militer dan diplomatik, kekuatan di kawasan itu bakal berubah drastis. Israel mungkin bakal lebih berhati-hati karena nggak punya tameng superpower. Tapi di sisi lain, stabilitas kawasan juga bisa goyah, karena AS kehilangan pengaruh dan bisa digantikan oleh kekuatan lain kayak Rusia atau Cina. Tapi tunggu, jangan buru-buru nyimpulin. Amerika juga kadang berperan dalam mendorong negosiasi damai. Contohnya, pada 1993, dalam kesepakatan Oslo, Presiden Bill Clinton jadi mediator penting antara Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Sayangnya, upaya damai itu selalu mentok karena realitas di lapangan. Permukiman makin luas, blokade Gaza makin ketat, dan kekerasan terus terjadi. Jadi, apakah Amerika jahat? Nggak sesederhana itu. Tapi faktanya, Amerika Serikat lebih sering berpihak ke Israel daripada bertindak netral. Dan itu berdampak besar ke rakyat Palestina yang terus mengalami penjajahan dan kekerasan struktural. Terakhir, mari kita buka pertanyaan yang bikin mikir. Kalau selama ini Amerika berdalih mendukung demokrasi dan HAM, kenapa mereka mendanai negara yang terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap Palestina? Apakah demokrasi hanya berlaku kalau sejalan dengan kepentingan politik? Itulah yang harus kita renungkan bersama. Politik luar negeri seringkali bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang punya kekuasaan untuk mendikte narasi. Kalau kamu merasa informasi ini membuka sudut pandang baru, bantu sebarkannya. Like, share, dan subscribe untuk video lainnya seputar geopolitik dunia.